SPP dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah bersama, ucapan syukur di hari Jumat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, membimbing kita, dan memberkati kita. Untuk itu sebelumnya mari kita lipat tangan dan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang hidup, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan karunia Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami kembali lagi berkumpul bersama-sama saudara-saudara kami seiman. Biarlah tangan kasih Tuhan menyertai dan memberkati kami, di mana nanti sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang telah Engkau utus bagi kami. Biarlah firman itu bertumbuh dan berkembang di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami lebih mengenal lagi dan mengerti apa rencana-rencana Tuhan bagi kami pribadi. Itulah permohonan kami Bapa, bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami, sehingga kami bisa datang di hadirat-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan atas nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beribadah. Mari kita kembali lagi menaikkan pujian. Tuhan semua menyenangkan.
Shalom. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Allah pencipta langit bumi beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap kami, Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami, Sang Penebus kami. Siang hari ini dalam persekutuan yang indah bersama jemaat Tuhan milik Tuhan, Rumah Sakit Pusat Pertamina. Oleh sebab itu hamba mohon urapan Roh Kudus bagi kami semuanya. Biar lewat kebenaran firman Tuhan, hati kami dipulihkan, hati kami diperbaharui. Terima kasih ya Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hingga siang hari ini kita semuanya boleh ada bersama-sama merasakan ibadah. Walaupun masih lewat streaming online, tetapi kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya. Kebenaran firman Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Ya, puji Tuhan. Ya. Siang ini sama-sama kita mau belajar tentang ada satu kata yang disebut dengan Imago Dei. Dalam kata Latin Imago Dei itu sama dengan aslinya. Kita buka Alkitab, kita bersama-sama membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 saya akan baca. Kejadian 1 ayat yang ke-26, 27 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus tahu bahwa ini semua adalah inisiatif dari Allah, bukan dari manusia. Jadi Allah mengikatkan janjinya kepada manusia. Oleh sebab itu dalam bacaan tadi kita ini, orang-orang Yahudi itu terus berkarya. Karena mereka percaya bahwa janji Tuhan itu di bumi, sorga, pasti. Perhatikan kembali, lihat bagaimana inisiatif Allah itu menjadikan manusia segambar serupa. Lantas ada diperintahkan supaya kita manusia berkuasa atas semuanya. Dan yang ayat 28 dikatakan begini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, Allah menciptakan manusia segambar serupa, Imago Dei, sama dengan aslinya. Di dalam kata Ibrani dipakai kata selem, di dalam kata Yunani dipakai kata eikon. Kata selem, kata eikon itu sifat-sifat Allah ada di dalam manusia, di dalam ciptaannya, berkuasa semuanya, dan Allah memberkati manusia.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan dalam bacaan selanjutnya nanti baca secara pribadi dalam Kejadian pasal yang ke 2 ayat 8, 9, bagaimana manusia bisa bergaul dengan apa yang sudah Tuhan berikan di Taman Eden. Binatang diciptakan, Adam yang memberi nama karena mitra bersama-sama dengan ciptaannya Tuhan. Dalam hal ini adalah binatang. Dan pada saat itu Adam tertidur dan diciptakannya lah Hawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah biar pada siang hari ini yang saya ingin tekankan, bagaimana manusia awalnya diciptakan segambar serupa. Oleh sebab itu ada ungkapan yang berkata begini, sejarah kehidupan manusia itu diawali dengan penciptaan dan diakhiri dengan penebusan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal yang 3, di mana Lembaga Alkitab Indonesia menulis manusia jatuh ke dalam dosa. Perhatikan ayat yang ketiga, saya akan baca. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Perhatikan ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia, perempuan, mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia Adam dan Hawa diciptakan segambar serupa dengan Allah. Imago Dei, sama dengan aslinya. Sifat-sifat Allah ada dalam ciptaannya manusia. Manusia diberkati. Manusia diberikan perintah untuk berkuasa semuanya. Dan akhirnya dalam Kejadian pasal 3 ini, manusia jatuh ke dalam dosa. Ada satu free will atau kehendak bebas, jatuh ke dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, kita perhatikan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Lihat ayat yang ke-21, Kejadian pasal yang ketiga ini. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jatuh ke dalam dosa, buah yang dilarang, tapi ada kehendak bebas. Adam dan Hawa memakannya dan jatuh ke dalam dosa. Ini awal dosa manusia yang pertama. Dan ayat yang ke-21 itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inisiatif kembali Allah melakukan. Allah membuat pakaian. Di dalam Kejadian, tiba-tiba Adam dan Hawa mereka telanjang. Dan mereka menutup segala sesuatu hanya dengan cawat. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 ini, Adam dan Hawa mereka menutupi dosa mereka yang mereka buat, menutupi cawat dari pohon ara. Tetapi itu tidak cukup. Tuhan sendiri berinisiatif membuat pakaian dari kulit binatang. Dengan kata lain, ada pertumpahan darah. Karena di dalam
Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Hanya dengan ada penumpahan darah, keselamatan manusia terjadi. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Adam diberi tempat tinggal yang sempurna. Taman Firdaus. Makanan, bahkan pohon kehidupan. Pohon kekekalan. Tetapi Adam terusir dari taman yang diberikan Tuhan. Kenapa? Karena dosa. Perhatikan ayat yang ke-22, saya akan baca, lihat. Kejadian yang ke-3 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya, perhatikan, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia, manusia, mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi kembali lagi dalam ayat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22 ditekankan lagi. Segambar serupa, imago Dei. Salah satu dari kita, kata Allah. Tahu yang baik dan yang benar. Tahu yang jahat pula. Saudaraku, iblis mengetahui tentang pohon hidup atau baik dan buruk. Tetapi iblis tidak tahu pohon kehidupan itu. Oleh sebab itu, firman Tuhan bilang, sebelum mereka mengulurkan tangannya, mengambil pula buah pohon kehidupan dan memakannya, mereka akan hidup selama-lamanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Ayat 23, perhatikan. Kejadian 3 ayat yang ke-23. Lalu Tuhan Allah mengusir dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Adam diberikan semuanya, tetap terusir. Dan ayat 24, perhatikan saudaraku. Allah menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kehidupan manusia. Terputus, tidak ada lagi manusia yang bisa menuju jalan pohon kehidupan itu. Terputus, dijaga oleh kerup-kerup berpedang seperti malaikat yang menjaga itu. Tidak akan bisa putus hubungan. Yang segambar serupa, yang sama dengan aslinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini untuk menggambarkan bagi setiap kita bahwa yang pakaian, Kejadian 3 ayat 21 tadi, bagaimana Allah inisiatif membuat pakaian kulit itu mengacu kepada darah Kristus. Karena harus ada penumpahan darah untuk menyucikan manusia dari dosa. Terputus. Jadi Kejadian pasal 1, Allah menciptakan manusia segambar serupa imago Dei. Kejadian 2, manusia ditempatkan dengan secara sempurna oleh Allah. Semua boleh kamu makan, tapi buah ini tidak boleh kamu makan. Manusia melanggar. Dan akhirnya Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa, terusir dari taman yang sempurna itu, Taman Firdaus. Hilang pengharapan. Tetapi siang hari ini yang kita mau belajar, apa juga yang disebut dengan restorasi. Restorasi itu adalah kembali kepada
keadaan yang semula. Kembali kepada keadaan yang semula, segambar serupa dengan Allah. Imago Dei, hanya dengan satu kata. Kita buka kembali lagi Alkitab. Dikatakan di dalam Roma pasal yang kelima ayat 19, di mana Rasul Paulus berbicara kepada gereja di Roma tentang Adam dan Kristus. Roma pasal 5 ayat 19, firman Tuhan berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh ketidaktaatannya Adam, automatically semua manusia di muka bumi menjadi berdosa. Tapi oleh ketaatan satu orang, Yesus Kristus namanya, dia mati di atas kayu salib, hari ketiga dia bangkit bagi setiap kita orang yang percaya. Supaya apa? Oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Kita dibenarkan oleh ketaatan Kristus. Darah Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Hanya kepada Dia, Yesus Kristus namanya, menjadi benar. Kita dibenarkan. Orang benar bisa salah, bisa, tetapi cepat merubah keputusan. Orang benar bisa jatuh, bisa, tetapi dia tidak tergeletak sebab tangan Tuhan menopang dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu renungan yang sederhana dalam persekutuan siang hari ini, jemaat Tuhan, milik Tuhan, persekutuan Rumah Sakit Pusat Pertamina. Buka hatimu. Jika hati terbuka, hal terkecil bisa menjadi mujizat yang terbesar. Imago Dei, sama dengan aslinya, segambar, serupa dengan Allah. Jatuh tapi dipulihkan. Allah berinisiatif dan mengacu kepada darah Kristus. Dan tadi yang kita baca, bagaimana Rasul Paulus berbicara tentang Adam dan Kristus. Kembali lagi saudaraku, bahwa sejarah kehidupan manusia itu diawali dengan penciptaan dan diakhiri dengan pengampunan, restorasi, kembali kepada keadaan semula hanya melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu kita tetap harus ada di dalam Dia. Kita harus tetap berakar di dalam Dia. Kita tetap harus dibangun di atas Dia. Dan kita harus tetap dibangun, iman kita bertumbuh di dalam Dia. Dan kita menghadapi dengan hati yang bersyukur hanya dengan satu nama, Yesus Kristus namanya, ya. Ke depan kita akan menyambut Paskah dan kita semua harus menyambut Paskah yang sudah diberikan kepada kita. Dan apa arti Paskah? Paskah adalah tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu bagi setiap orang percaya kita harus penuhi. Apa yang harus kita penuhi adalah meneruskan misi daripada Yesus Kristus itu sendiri. Apa misinya? Jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayo, mari kita mau bangkit. Kita adalah Imago Dei, segambar serupa. Kita menjadi pelayan-pelayan Kristus. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang bisa berkhotbah, tetapi semua orang bisa menjadi saksi Kristus. Tidak semua orang bisa berteologia, tetapi semua orang bisa memperagakan bagaimana Yesus hidup dalam hidupku. Melangkah terus dan kita berserahkan penuh kepada tangan Tuhan dengan hati yang selalu bersyukur. Imago Dei, sama dengan aslinya. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, Bapak Ibu, pada siang hari ini renungan sederhana kita sudah belajar bersama-sama. Oleh sebab itu mari kita akan berdoa, menyerahkan penuh ke dalam tangan Tuhan akan setiap apa yang sedang kita alami saat ini.
Ya, pandemi masih terus terjadi, tetapi ingat, kuasa Allah, mujizat Allah lebih besar dari semuanya itu. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami terus boleh melakukan ibadah secara online. Kami bersyukur untuk itu. Dan siang hari ini juga ya Tuhan, kami bersepakat sehati dimanapun kami berada untuk berdoa syafaat. Kami menyerahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati gereja-gerejamu dimanapun berada. Hamba-hambamu dimanapun berada. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, diberkatilah setiap janda, duda, anak yatim, piatu, fakir, miskin, orang-orang terlantar yang dalam kesusahan. Roh Kudus kunjungi mereka, lawat mereka, supaya mereka juga bisa merasakan bahwa Allah itu sungguh baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa secara khusus ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina. Diberkatilah manajemen Rumah Sakit Pertamina. Apapun yang sedang mereka lakukan, apapun yang akan mereka lakukan, semuanya akan berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan secara khusus juga kami berdoa ya Tuhan, untuk para medis semua yang bertugas di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Juga untuk para pasien yang sedang terbaring sakit. Kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Mata kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Dalam nama Yesus, sarana apapun yang ada di rumah sakit bagi setiap pasien yang sakit, mereka akan dijamah mendapat kesembuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa secara khusus pada siang hari ini ya juga ya Tuhan, untuk Persekutuan Bakor Kris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Diberkatilah, berikan kesehatan baik dalam pelayanan tiap hari Senin dan hari Kamis untuk pastoral counseling, biar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kesehatan setiap pengurus, supaya apapun yang mereka lakukan semuanya itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa di surga. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami ini. Kami bersyukur atas kasih Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas penjagaan dan perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, biar pada siang hari ini natap terus hanya kepada Tuhan, dan segala sesuatu yang kita perbuat, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Nama Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu pada siang hari ini, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian di dalam nama Yesus. Amin.